ini dia. Halo, selamat sore, Kak. Selamat sore. Kak, gimana nih Kak kabarnya, Kak? Luar biasa baik, luar biasa baik. Ya, baik. Lagi ngapain aja, Kak? Lagi di mana nih, Kak? Lagi di depan background hitam. Lagi di rumah aja. Soalnya agak Lagi di kurang rumah aja. terlihat gitu, Kak Kristo. Iya, ini lagi di rumah aja. Pakai background hitam supaya lebih rapi. Oke. Di rumah aja ngapain aja nih, Kak? Selama pandemi ini, Kak? Barusan habis selesai ngedit konten yang akan diupload nanti malam jam 7 gitu. Sama habis bikin skrip-skrip aja gitu. Ada konten baru dong nanti malam ya, Kak? Ada dong. Ditunggu saja nanti malam jam 7. Oh ya, Kak. Ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, aku pengen nih dengar suara Kak Kristo niruin suara ini, suara Tom Holland, Kak. Oh, boleh. Suara Tom Holland ya gini. Hello, I'm Tom Holland, and today I want to talk about my new movie, Spider-Man Far From Home, on Intip Celeb. Alright, gitu. Jadi hebat banget, Kak. Terus Terima aku pengen lagi dong, satu kasih. lagi ya, Kak. Boleh kan? Boleh dong, boleh. Oke, aku pengen suara Brad Pitt, Kak. Yang lagi Brad Pitt. hot banget gitu. Sure. Hello, my name is Brad Pitt, and this is my third day in Indonesia, and it's been great. You know, I love the food, I love the people, and especially love the weather. Widih, keren banget. Berasa nonton Brad Pitt-nya langsung. Widih. Amin. Oh ya, Kak. Sebenarnya si Kak Kristo ini tuh bisa niruin seorang itu gimana sih, Kak? Niruin suaranya mulai dari kelas 6 SD, terus pas kelas 6 itu belajarnya tuh awalnya niruin suara kartun dulu, terus dari suara kartun pelan-pelan ke aktor, terus ya tokoh-tokoh di dunia lah gitu. Nah, Kak Kristo punya berapa bersaudara sih, Kak? Aku punya satu adik, adikku perempuan namanya Putri, terus udah itu doang sih. Jadi keturunan kah si bisa niruin orang tuh keturunan kah apa gimana? Keturunan nggak juga sih, orang tuaku dan kakek-kakekku kayaknya nggak ada yang impression ya, cuman hobi aja gitu, hobi sama penasaran sih awalnya, karena penasaran aja gitu. Nah, respon mereka gimana, Kak? Ngedukung aja sih. Papa mama nggak ada yang protes kalau aku berisik di rumah. Dari dulu kalau misalnya udah mulai latihan, kalau latihan kan pasti berisik banget di rumah, cuman ya mereka oke aja untungnya. Ajarin dong, gitu nggak sih, Kak? Enggak sih, kalau papa mama nggak bisa ajarin. Papa sih biasanya yang suka minta ajarin dulu sempet, cuman saya tidak bisa ngajarin papa saya karena papa saya emang aduh susah deh kalau diajarin, deh jadinya bawaannya nggak mirip, malah ngejek kesana gitu. Ya ampun. Nah, aku pengen tahu dong sebenarnya diri kakak ini tuh kayak gimana sih gitu? Karakter kakak di rumah itu sampai bisa jadi konten kreator kayak gini gitu, Kak. Gimana? Karakternya maksudnya gimana? Jadi ceritain tentang diri kakak. Kakak tuh orang itu kenapa bisa niruin kayak gini? Apakah kakak tuh introvert kah? Apakah kakak extrovert kah? Jadi ingat kayak gitu-gitu loh. Oh iya, kalau bilang aku introvert nanti diejek-ejek kalau jalan-jalan ya waktu itu. Enggak. Kalau aku sih apa ya? Aku orangnya aku nggak tahu sih. Kalau tes kan ada tes tuh MBTI namanya. Kalau tes MBTI aku selalu dapat extrovert. Maybe aku extrovert, cuman aku pribadi nggak ngerasa aku terlalu extrovert ya, karena aku hobinya di rumah. Aku nggak suka jalan-jalan ke mall, jalan-jalan keluar. Itu nggak sukanya di rumah aja ngerem. Terus hobinya juga nonton film, terus nonton YouTube, cari-cari referensi untuk konten. Terus iya sih, aku nggak ngerasa aku orang yang very sociable. Jadi tadi udah ada yang komen beberapa, Bang, kalau diajak ngomong kenapa awkward sih? Emang gue orangnya gini. Jadi kalau di kamera tuh kelihatannya seru gitu kan. Cuma pas ketemu orang tuh kayak gitu. Tapi saya apa adanya. Orangnya jujur. Amin. Nah, Kak, apa sih yang ngebuat Kak Kristo ini tuh, panggilnya Kak Kristo aja kali ya, Kak ya? Iya, boleh. Kristo juga boleh, Mbak juga boleh, bebas.
Apa sih yang ngebuat Kak Kristo ini tuh kepikiran buat konten-konten parodi? Ada karena keresahan, ada yang karena banyak yang minta, ada juga karena ide lewat aja. Kalau misalnya kayak apa ya, kayak misalnya tipe-tipe cogan, parodi tipe-tipe cogan, itu kan gara-gara ini follower gue berisik banget dan mbak, maaf maaf. Kalau tipe-tipe cogan tuh gara-gara sebenarnya ngeliat salah satu teman gue, temanku itu tuh dia kalau ngupload story tuh kayak gitu, yang kayak hai semua gitu, kayak yang kayak cogan-cogan banget. Terus jadinya dari situ akhirnya aku parodikan jadi apa tipe-tipe orang yang kayak gitu seperti apa gitu. Terus kalau misalnya Brad Pitt yang sinetron boleh kecantol neng tuh gara-gara ya ngelihat sinetron tuh kok kayak pattern banget begitu mulu gitu. Terus aku mikir kayak pernah sekali dia otakku lewat aja gitu pikiran kayak gimana ya kalau Brad Pitt sebenarnya mencoba jadi aktor di Hollywood terus gak laku akhirnya di Indonesia terus jadi aktor di Indonesia terus jadinya main sinetron gitu. Sebenarnya dari hal-hal simpel kayak gitu sih, kayak gimana ya kalau misalnya lebih ke gitu sih, kalau misalnya gimana kalau misalnya ini tuh begini, gimana kalau misalnya itu begini gitu. Dari situ tuh berubah menjadi banyaknya jenis-jenis konten gitu sih. Itu setiap hari belajar, berarti setiap hari niruin orang gitu atau gimana sih Kak? Kadang setiap hari, kadang nggak tiap hari. Jadi tergantung mood sih. Kalau lagi moodnya pengen belajar impersonate karakter, wah itu bener-bener tiap hari tuh. Tiap hari satu karakter selama seminggu, sebulan kadang. Cuman kalau moodnya lagi nggak pengen impersonate ya diem-diem aja gitu. Tergantung mood balik lagi sih. Butuh berapa lama sih Kak buat niruin satu karakter tuh? Tergantung. Artis Ada yang 10 menit, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang sampai 6 tahunan aku belajar gitu. Jadi tergantung karakternya juga sih. Balik ke karakternya masing-masing. Kalau misalnya lebih sulit niruin artis atau lebih sulit niruin hewan kah atau suara-suara ombak atau gimana gitu Kak? Suara-suara ombak. Kalau lebih sulit mana? Semuanya punya tingkat kesulitan berbeda ya. Jadi kayak tergantung ada suara misalnya orang cuma 10 menit, ada suara orang yang bisa bertahun-tahun. Ada suara ombak atau suara hewan ya yang tadi itu yang bisa cepet, ada yang bisa lama. Jadi bukan lebih susah hewan atau orangnya, tapi lebih susah karakter yang mananya gitu. Nah, kalau karakter yang mana yang paling sulit itu siapa sih Kak? Kalau orang siapa ya? Kalau karakter itu mungkin yang paling sulit Morgan Freeman ya. Morgan Freeman tuh aku sulit banget. Terus juga yang lama tuh Gordon Ramsay. Gordon Ramsay juga aku lama. Itu yang Koki itu yang kemarin ke Indonesia. Itu juga aku lama. Terus Optimus Prime robot itu juga aku lama. Kalau hewan yang cepet tuh kambing tuh, yang dari tadi mbak tuh dari tadi di komen. Kalau yang lama apa ya? T-Rex kayak lama sih, dulu T-Rex lama. Nah, yang sampai sekarang itu ada karakter yang belum bisa dimainin nggak sih Kak? Banyak lah, gila, banyak banget karakter-karakter yang belum aku coba, yang belum aku bisa tuh karakter di Peaky Blinders tuh belum. Terus karakter Game of Thrones tuh aku pengen memperbaiki lagi kan, kalau tahu seri Game of Thrones tuh. Terus aku pengen nyoba karakter game kayak Dota, terus Mobile Legend, itu banyak yang minta kan, cuman aku belum pelajari aja. Banyak sih, karakter film juga lagi banyak yang aku mau coba pelajari. Yang lagi gitu. Pelajarin Kak? Not specifically, but lately lagi belajarin Gordon Ramsay, lagi aku perbaiki lagi karena Gordon Ramsay ku kadang oke, kadang enggak gitu loh, kayak on off banget. Terus juga lagi pelajarin Michael Caine, terus Johnny Depp, terus iya sih kayaknya lagi fokus ke itu sih. Sisanya lagi off dulu. Anjay, lagi off dulu. Caranya Kak Kristo belajar itu tuh nonton film kah atau gimana Kak? Tergantung. Ada yang nonton, tapi mayoritas nonton sih. Kayak misalnya niruin suaranya Morgan Freeman, aku tonton dulu, dengerin, nonton, terus dipraktekin, praktekin. Yang penting sering-sering praktek sih. Nanti yang susahnya itu adalah di bagian nyari frekuensinya. Asik, gaya banget gue. Tapi bukan mungkin
apa ya, tingkat suara yang sama. Misalnya Morgan Freeman rendah, kayak nggak cuma rendah doang, tapi rendahnya tuh kayak tergantung apa tingkatnya semana gitu loh. Jadi kayak apa ya, bahasanya tuh bahasa ilmiahnya susah gue nyarinya. Pokoknya intinya adalah nyari nada yang sama aktor atau karakter ini susah gitu. Berarti hampir semua film Morgan Freeman ditonton gitu apa gimana Kak? Iya, nggak semuanya, cuman adegan Morgan Freeman di mana dia jadi kayak either narator atau semacam Tuhan. Nah, itu yang biasanya gue tonton karena suara mereka itu, suaranya dia itu kan sangat-sangat apa ya, dipakai banget di film yang seperti itu gitu. Kalau sekarang udah berapa karakter yang Kak Krista bisa kira-kira? Nggak tahu ya, aku nggak pernah ngitung sih, cuman yang pasti udah di atas 100, cuman nggak tahu 100 berapanya, atau mungkin 200, nggak tahu. Tapi udah Itu di atas 100 lah. Itu buat sosok aja, buat tokoh aja, atau udah sama suara soundtrack? Suara soundtrack petir kah, apakah, apa gimana? Yang si 120 itu tuh. Soundtrack, nggak tahu ya masuk apa. Tapi yang pasti udah di atas 100 itu suara karakter. Kalau suara karakter orang dan kartun udah di atas 100. Cuman kalau ditambahin suara efek petir dan segala macamnya, kayaknya udah lebih kali ya. Itu sih. Nah, selama di rumah aja nih Kak, selama COVID-19 ini nih, proses kreatifnya itu lebih sulit gak sih Kak? Pengen apa-apanya? Proses kreatif sih, aku balik lagi ya, aku kan karakternya nggak suka jalan-jalan, sukanya di rumah doang gitu. Karena sukanya di rumah doang, jadi pas apa namanya, pas self quarantine gini, pas nggak kemana-mana ya tambah kreatif justru aku ngerasa, karena aku bener-bener tambah harus di rumah doang kan, jadi nggak ada pergi kemana, jadinya referensiku, tontonanku makin banyak gitu. Jadi nggak menghalangi sih, justru aku malah merasa lebih, bukannya aku seneng pandemi ya, nggak juga. Cuma maksudnya selama pandemi justru makin banyak tontonan gitulah intinya. Jadi lebih kreatif, lebih gampang nyari ide gitu kali ya Kak? Iya, betul sekali. Dari Mbak Be mulu nih penonton. Nah, apa namanya itu Kak? Jadi si sama corona ini Kak, ada apakah penghasilannya berkurang Kak? Apa nambah Kak? Apa gimana sih Kak? Wadaw. Sulit pertanyaannya. Kalau penghasilan ya puji Tuhan bertambah karena kan ada endorse. Cuma stabil apa enggaknya tergantung sih, kayak gimana ya, mungkin untuk sekarang lagi sedang bertambah, cuman kita nggak tahu ke depannya. Cuman ya untuk sekarang puji Tuhannya bertambah, semoga bertambah terus kan. Gitu. Jadi si corona itu membawa dampak positif gitu kali ya Kak buat Kakak? Karena konten jadi lebih ini. Aduh. Positif dan enggak sih, ya positifnya kontennya jadi lebih sering, terus ide jadi makin banyak. Yang negatifnya ya banyak teman-teman saya jadinya terkena dampak, terutama ekonomi sih, dan kasihan sih sebenarnya, bukan sebenarnya, emang kasihan banget. Dan apa ya, pengennya pandeminya kelar, WFH-nya enggak. Pengennya WFH mulu. Cuman ya berharapnya cepetan cabut deh nih corona, lama banget dah. Nah, kakak ini kalau kan sebagai kakak nih Kak, sebagai kakak satu bersaudara, apakah sebagai tulang punggung keluarga juga apa gimana Kak? Waduh, enggak sih, belum. Papa masih kerja. Ini pengen ini ya, bagian kayak drama-dramanya gitu ya, kayak iya saya tulang punggung keluarga dan gue tuh jago banget. Kayak menanggung banyak banget, gila, udah capek banget sebenarnya. Enggak, papa masih kerja, jadi apa namanya ya, papa masih tulang punggung keluarga. Cuman ya papa mama sih mengharapkan aku punya penghasilan sendiri itu supaya nanti kalau misalnya udah menikah nggak nyusahin orang tua gitu kan. Kalau misalnya nikah ya bayar sendiri lah, masih bayar orang tua, udah punya penghasilan juga gitu. Atau kalau misalnya mau berkeluarga, mau punya rumah, ya nyari rumah sendiri lah, masih dibayarin gitu, biar papa mama tuh kalau papa kan masih kerja, jadi penghasilannya sekarang bisa dipakai untuk hari tua nanti gitu, biar jadi anak nggak nyusahin gitu loh. Mantap. Nah Kak, si konten creator itu berarti jadi pekerjaan utama Kakak? Yes, betul. Sekarang ya.
Aku pengen tanya nih Kak, kan aku nonton ini nih, nungguin si Akang Bule Kecantol Eneng. Hmm. Nah, aku nungguin itu. Itu tuh sebenarnya dapat idenya tuh dari mana sih Kak, awalnya bikin itu? Awalnya tuh gara-gara entah kenapa di Twitter apa di Instagram deh. Akhir-akhir ini tuh banyak banget orang nge-screenshot dan banyak recording sinetron yang di-share. Entah itu breakdown adegan sinetron atau orang ngetawain sinetron gitu. Dari situ terus kayak tiba-tiba muncul aja di kepala kayak lucu kali ya kalau misalnya Brad Pitt atau Matthew McConaughey atau aktor-aktor Hollywood, Tom Holland misalnya, nggak laku di Hollywood, akhirnya main sinetron di Indonesia, lucu kali ya. Aku awalnya mikirnya gitu, terus jadinya ya udah. Awalnya tuh cuman iseng bikin apa ya namanya, bikin castingnya doang. Habis bikin castingnya, bikin adegannya satu. Temanku Syaima Salsabila tuh nawarin, toh ayo collabnya bikin ini aja, jadi gue main di sinetronnya ini. Terus gue kayak boleh aja gitu. Terus setelah bikin nama dia jadi pada minta mulu kayak ayo dong Kak, lanjutin bang gitu. Terus ya udah akhirnya gue lanjutin sama selebgram yang ini, sama yang itu gitu. Jadi kayak semuanya lah gitu. Nah, naskahnya siapa Kak yang bikin Kak? Saya dong. Saya kan suka nulis naskah. Justru di situ bagian fun partnya sih, kayak aku suka banget ngedit dan suka banget nulis dan suka banget acting. Jadi kayak aku nggak mau minta orang lain bikinin karena justru serunya di situ. Seru bikin konten itu di situ. Nulisnya itu seru banget. Gitu. Nah, kan suka ada apa ya Kak? Kayak sosok muka Kakak tuh kayak ada Brad Pitt-nya Kak, ada Matthew McConaughey-nya lah gitu-gitu. Itu tuh aplikasi atau apa sih Kak? Betul, aplikasi namanya Impression App. Jadi aplikasinya tuh dia bisa, ini jadi kayak promo aplikasi ya, tapi enggak. Ini bukan promo teman-teman. Aplikasinya itu bisa nge-deepfake namanya kalau zaman sekarang. Deepfake itu adalah teknologi di mana kamu bisa ngubah mukamu jadi orang lain. Dan udah bukan kayak pakai filter lagi. Kalau filter kan 2D gitu ya, depan doang, yang kiri kanannya agak kurang oke. Kalau deepfake tuh bener-bener sampai seluruh mau kiri kanan, ngadep depan, atas gitu, bawah atas tuh bener-bener kayak jadi orang itu gitu. Nah, bikin konten kayak gitu tuh lama nggak sih Kak? Bikin satu episode? Satu episode enggak sih, nggak lama. Lamanya di nulisnya karena nyari punchline-nya, nyari idenya, nyari jokes-nya, lamanya di situ justru. Kira-kira berapa lama Kak itu Kak? Kalau misalnya proses produksi sampai ditayangin di Instagram? Proses produksi udah kayak film. Kalau proses produksi, jujur sehari sumpah. Sehari dong, pagi syuting, malam tayang gitu. Jadi kayak sinetron beneran ya, kejar tayang. Tapi kadang kan kalau misalnya collab sama orang lain, jadi nungguin klip dari orang lain itu yang kirim. Misalnya kemarin collab sama Bintang Emon, jadi nungguin Bintang Emonnya dulu kirim videonya. Baru dari video Bintang Emon, aku shoot adeganku mengikuti adegan yang sudah Bintang Emon shoot gitu. Itu ada kelanjutannya Kak? Ada. Next sama pokoknya seorang artis yang berinisial T dan B. TB. Oke, kita tunggu aja ya Kak ya. Soalnya aku juga nontonin. Oh iya, mantap. Nah, kalau karakter favorit Kakak tuh siapa sih Kak? Karakter apa nih? Film atau? Film boleh. Karakter film favoritku, ini kayaknya jarang yang tahu sih. Cuman namanya Loki, tapi bukan Loki di Avengers ya. Ini karakter Loki, bukan. Ini Loki ini dia adalah polisi di film Prisoners. Aku suka banget karakter itu. Kalau misalnya kartun, SpongeBob kali ya. Suka sih SpongeBob. Seru aja niruinnya dia. Seru niruinnya, kayak ketawanya tuh tayang gitu, kayak seneng aja gitu niruin SpongeBob. Itu SpongeBob bisa dari kapan Kak? Udah dari lama Kak? SMA lah, SMA atau enggak SMP akhir, seingatku si SpongeBob. Nah, kepikiran buat main film layar lebar gak sih Kak? Amin dong, pasti. Pengen. Salah satu impianku dari kecil tuh memang jadi aktor. Dan juga pengen jadi
sutradara. Jadi didoakan saja semoga saya bisa main film. Tapi kemarin yang di film Susi Susanti itu kakak yang isi suaranya juga ya? Ya, cuman itu kan masih suara, saya belum muncul mukanya. Tapi seneng sih, itu udah seneng banget itu gila dapat tawaran untuk ngisi suara Pak Soeharto di film Susi Susanti. Dan yang menariknya, yang mungkin banyak yang nggak tahunya itu adalah aku cuma punya waktu 2 hari untuk latihan. Jadi Kak VJ Daniel waktu itu menghubungin kayak, Chris, ditelepon waktu itu, bisa nggak niruin Pak Soeharto? Tapi kita recordingnya hari Senin. Itu diteleponnya hari Jumat, atau nggak hari Sabtu gitu. Terus kayak buset cepet banget. Lagu kapan latihannya? Terus ya udah. Nah itu tuh salah satu latihan tercapek gara-gara dari pagi sampai malam dengerin suara Pak Soeharto. Sampai apa waktu itu ngomongnya kayak nanya anak SD terus kayak, Pak saya mau nanya kenapa presiden cuma 1? Kenapa nggak 2? Terus ya supaya lebih gampang udah nggak terlalu mirip sih karena udah lupa suaranya. Cuman intinya ya supaya lebih gampang mengaturnya. Kenapa nanya begitu? Hah? Siapa yang suruh nanya begitu? Wah, itu inget banget tuh dialog itu. Serem banget soalnya nanya. Siapa yang nyuruh nanya gitu tuh kayak, waduh, anaknya gawat banget ini pertanyaannya. Gitu. Nah, pernah sakit suara gak sih Kak? Gara-gara capek ke latihannya apa gimana? Pernah sih, pernah. Kalau dulu tuh selalu jawabanku nggak pernah. Sampai akhirnya kemarin tuh pernah niruin suara Venom apa Optimus Prime gitu, tapi lama banget niruinnya. Terus sakit jadinya. Cuman nggak lama sakitnya sih, cuman sakit iya sakit. Tapi nggak yang parah banget gitu kan ya Kak? Enggak sih, nggak nyampe masuk rumah sakit ya. Kalau nggak bahaya juga sih. Nah, Kakak juga suka jago nge-rap nih. Niat buat single nggak sih Kak? Ada nanti keluarin single bukan sih sebenarnya. Jadi kayak fit. Jadi temanku ada dia saxophone artis dan dia bikin single baru. Terus ada satu lagu dia yang fit aku. Cuman kalau aku pribadi mau ngeluarin single apa enggak tahu. Kayaknya sih enggak ya. Bukan passionku soalnya sebenarnya sih nge-rap. Cuman hobi aja gitu, asik aja. Nah, kan Kakak tuh jago juga bahasa Inggrisnya nih ya Kak. Amin. Nah, ada yang komen gak sih Kak? So Inggris lo gitu. Kan dulu banyak banget tuh yang ngomong kayak gitu, kita ngomong bahasa Inggris. Ya wajar sih. Menurutku orang kayak gitu pasti ada. Karena kita hidup di dunia, di dunia yang ada aja yang sirik. Pasti ada yang sirik. Dan yang nggak suka dengan apa yang kita lakukan. Dan menurutku itu sesuatu yang nggak bikin aku sering nanya itu gini justru kayak, Kak kalau ada yang komen kayak gitu tuh ada bikin down gak sih? Kalau aku ngerasa itu udah saking seringnya, sampai udah basi udah nggak bikin down lagi, kayak udah kayak udah kayak masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu loh, kuping kiri masuk keluar kuping kanan gitu, kayak udah dulu nggak ada yang lebih nyelekit apa ngomongnya gitu, kenapa itu sih basi banget gitu jadinya, jadi kayak biasa aja lah. Terus ada yang marah nggak karena Kak kok nggak ada subtitlenya nih, Kak kok nggak ada ininya gitu. Oh itu ada. Kalau misalnya nggak ada subtitle tuh sering, cuma makanya aku kan bikin web series sekarang, makanya sekarang web seriesku aku taruh subtitle. Kenapa? Karena aku pengen teman-teman yang nggak lancar bahasa Inggris itu justru bisa belajar bahasa Inggris dari web seriesku gitu. Salah satu tujuanku bikin web series juga salah satunya itu, karena banyak yang bilang kayak, Bang, gara-gara konten lu gue jadi belajar bahasa Inggris lagi gitu. Terus aku jadi mikir kayak, wah lumayan ini, berarti bisa bantu teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris jadi belajar bahasa Inggris kan gitu. Nah balik lagi ke yang film Susi Susanti tadi. Selain Susi Susanti, ada lagi nggak sih Kak Kakak masuk film gitu suaranya? Ada, tapi lupa nama filmnya apa. Filmnya nggak gitu laku. Dulu banget sebelum jadi konten kreator, sebelum kontennya viral, itu aku pernah ngisi suara film horor. Jadi setan, suaranya jadi setan. Satu line doang, cuman ngomong apa ya? Kamu akan mati malam ini kalau nggak salah. Gitu. Tahun kapan Kak itu Kak? 2017 apa ya? 2017 atau 2016 ya? Kayak 2017 deh. Aku aja nggak nonton filmnya waktu itu. Akhirnya. Saking gak lakunya, kayak cuma seminggu. Terus aku rencananya, minggu depan nonton. Sudah tidak ada di bioskop.
Nah, suara artis Indonesia siapa yang mau diajak collab, Kak? Siapa artis Indonesia mau diajak collab? Oh, siapa artis Indonesia? Siapa ya yang diajak collab? Wow, banyak pilihan sekali ya. Pengen banget ngajak collab si ini sih, Reza Rahadian. Pengen banget. Gak tahu collab, gak tahu main bareng dalam satu film. Pengen banget kerja sama dia aja gitu. Kayak kerja bareng sama Reza Rahadian, terus Chico Jericho, sama Aryo Bayu. Kayak itu 3 keren banget. Sama Raisa Hetapi sih. Wah, gila itu aktor keren banget asli. Raisa Hetapi. Bisa kan niruin suara-suara mereka, Kak? Itu sih yang nah itu dia masalahnya adalah aku ngerasa aku lebih sulit untuk niruin suara aktor-aktor Indonesia atau tokoh-tokoh Indonesia karena apa ya, suara kalau luar negeri kenapa aku bisa niruin lumayan karena mereka punya accent kayak Southern accent, terus British accent, terus New York accent gitu loh, beda-beda accentnya. Terus juga ada kayak pause-pause-nya tuh agak-agak gimana gitu. Nah kalau di Indonesia, aku jarang nemuin sih aktor-aktor yang punya accent. Karena Indonesia jarang ada yang punya accent. Bukan jarang, ada. Cuman kayak to a certain extreme. Dan di film Indonesia itu agak perfilman Indonesia itu agak kurang yang punya aktor yang punya accent Jawa misalnya. Yang secara normal aja ngomongnya ada aksen Jawanya. Atau secara normal aja punya aksen Bataknya gitu. Aku nggak tahu aku yang kurang riset atau memang di Indonesia agak nggak gitu banyak sih. Mayoritas kan punyanya aksen bahasa Indonesia banget yang baik dan benar gitu. Nah itu makanya aku agak sulit untuk niruin suaranya gitu. Kecuali kayak Deddy Corbuzier, Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi itu kan ada aksen Jawanya. Nah itu makanya itu justru lebih mudah untuk niruin gitu. Nah, kalau artis ada yang bisa lagi nggak, Kak? Yang Indonesia? Satu pun atau berapa gitu? Aku artis di Indonesia Pak Jokowi, Pak Jokowi bukan artis sih. Ya pokoknya dia tokoh-tokoh di Indonesia ya, Pak Jokowi, Pak Ahok, terus Pak Mario Teguh, Deddy Corbuzier, terus Rico Ceper, terus siapa lagi ya? Komeng nggak bisa loh. Komeng waktu itu disuruh kan kayak ayo ditantang Kristen dengan suara Komeng, nggak bisa loh, susah banget, nggak tahu deh. Mungkin bisa kali, harus latihan lagi kali ya. Gitu. Nah, pengen niruin suara Sule dah gue. Sule, kenapa Kak pengen Sule, Kak? Karena dulu pas gue masih SMP-an, itu gue ngefans banget sama dia. Suka banget nonton OVJ dulu. Terus kayak, sampai sekarang kan masih relevan banget kan tuh orang. Terus kayak, gue pengen banget aja bisa niruin suara Sule. Kayak, nggak tahu, suka aja gitu. Terus teman-teman kakak gimana sih, Kak? Kakak punya bakat ini tuh? Biasa aja. Sampai enak ada. Jadi tuh gini, pas aku viral, pas kontenku yang impression itu viral, itu tuh pada bingung. Kayak, toh lu bukannya emang bisa begini dari dulu ya? Terus kayak, iya makanya gue juga bingung kok bisa viral dah. Perasaan lu pada tahu. Jadi ternyata yang udah pada tahu ya teman-temanku. Jadi kalau bukan temanku ya pada nggak tahu gitu jadinya. Dan pas viral tuh jadinya teman-teman deketku banget. Itu tuh biasa aja, nggak ada yang kayak gila, Kristo keren banget gitu, nggak ada. Gara-gara ya makanan mereka tiap hari aku impression sampai teman sekamarku, namanya Nandes. Itu tuh teman sekamar kan, gara-gara dulu biar murah, jadi nyewa satu apartemen bareng-bareng, aku, temanku Nandes sama Benny. Sampai udah lama gak ketemu, pas ketemu lagi dibilang kayak, iya tau gue sampai sekarang tuh kalau nonton konten lu, itu tuh rasanya kayak lu tiap hari aja dulu di apartemen, bedanya sekarang di videoin. Lu kan emang dari dulu di apartemen gitu, gue kelas jam 1 siang, tapi jam 7 pagi gue udah kebangun gara-gara lu di kamar udah niruin siapa. Ini baru gue gak kebangun. Terus gue kayak, oh gitu ya Des, mohon maaf ya, maaf banget nih. Gitu. Emang saya gak bisa diem aja anaknya. Jadi itu berawal dari hobi gitu ya, Kak ya? Hobi, keisengan gak bisa diem. Dari kapan, Kak? Dari umur berapa tahun gitu? Kalau impressionnya mungkin dari kelas 5 SD lah ya. Dulu tuh suka banget niruin guru kalau pulang sekolah, cerita ke mama kayak, "Ma, guruku tuh kayak gini, bla 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 bla," cerita. Tapi sambil diceritain, mamahku juga gurunya juga aku tiruin. Jadi guruku tuh kayak gini, "Ma."
kau balikkan dulu itunya, jangan kau kembalikan, balikkan dulu buku itu, jangan kau bok sini. Terus ditiruin, akhirnya niruin dari guru, pindah lagi ke, mulai kartun tuh kelas 6 SD lah. Terus kelas 6, kelas 7, pas kelas 8, pelan-pelan baru pindah ke aktor gitu. Kalau misalnya sering niru-niruin gitu Kak, berarti Kak Kristo juga sering banget liatin berita mereka, perkembangan artis-artis kayak gitu berarti Kak? Apa gimana Kak? Gak juga sih ya, aku sukanya nonton karyanya sih. Kalau misalnya gosip-gosip tentang mereka gitu tuh jarang misalnya. Atau kalau ya biasanya gosip kan kayak gitu-gitu aku jarang sih ya. Tapi aku suka banget itu adalah nonton interview. Jadi aku suka banget nonton misalnya interviewnya Brad Pitt bareng Samuel L. Jackson gitu. Nonton mereka berdua ngobrol aja tuh nambah ilmu banget gitu. Jadi ya itu yang aku suka banget sih gitu. Nah, ada nggak sih orang yang bilang, ih apaan sih itu nggak mirip kayak gitu Kak, haters kayak gitu? Oh ya ada. Ada. Cuman apakah mereka haters apa enggak? Enggak juga sih kalau aku ngerasanya. Kenapa? Karena ada benernya. Karena ya aku kan bukan lahir dan besar di Amerika. Dan accent Americanku juga nggak perfect gitu. Aku ngerasa banyak banget kata-katanya aku masih kadang suka accentnya nggak spot on American accent. Tapi justru yang bilang kayak, bang nggak mirip gitu. Itu yang justru kadang nge-push aku kayak, oh berarti belum mirip nih, gue harus lebih bagus lagi. Pernah aku post aku impression karakter-karakter ini masuk ke 9gag. Terus mayoritas dapetnya head comment, kayak, ya nggak hate juga sih. Pokoknya dibilang kayak nggak mirip, jelek banget, nggak ada bagus-bagusnya gitu. Tapi mayoritas dapat komen itu dari luar negeri. Dan aku kayak, ya udah emang menurut mereka nggak mirip, ya udah gitu. Aku juga nggak sakit hati. Soalnya aku mikir gini, kalau misalnya aku dibilang kayak nggak mirip jelek, terus kayak down, akhirnya nggak lanjut, yang rugi aku gitu loh. Mereka cuman nge-hate komen, mungkin kemungkinan juga mereka cuman pengangguran atau nggak ada kerjaan lain gitu kan, komen kayak gitu. Masa mereka yang dalam tanda kutip, masa mereka yang menang sih? Padahal gue cuman gak dibilang kayak gitu doang gitu. Ya udah, daripada aku down dan berhenti bikin konten, ya udah dijadiin motivasi aja, kayak berarti masih belum mirip, belajar lagi gitu. Tapi pernah Kak di posisi ngedown banget kayak gitu Kak? Enggak sih kayaknya ya. Nggak pernah sampai depressed, sampai aduh gila gue udah berhenti aja deh, enggak sih. Cuman pernah down, pernah. Oke deh. Nah Kak, kita bakal ke sesi selanjutnya ya Kak, yang jawab-jawab pertanyaan dari pembaca. Siap. Karena nggak ada di situ, karena nggak bisa di situ, jadi aku bacain aja ya Kak. Boleh banget. Emang ada yang nanya, perasaan dari tadi mbak Mbak doang. Oh ada. Nih, ada yang tadi udah dijawab sih. Kak, bisa nge-rap nggak? Bisa ya? Bisa. Bisa dikit-dikit lah, nggak jago-jago banget. Apa film yang paling Kak Kristo suka? Prisoners, udah aku tonton 16 kalian lebih kayak. Prisoners judulnya. Prisoners. Kenapa Kak suka banget sama itu Kak? Karena wah gila sih, itu film menurutku nggak cuma apa ya bagus, cuman dia kayak sebuah experience nontonnya. Jadi aku kayak nonton film itu, kenapa bisa berkali-kali, karena setiap kali aku tonton ulang, aku ubah perspektif. Jadi misalnya aku nonton ini, aku taruh diriku jadi tokoh utama. Nanti aku tonton ulang lagi jadi tokoh pembantu. Terus nonton ulang lagi jadi nonton tokoh antagonis. Seru banget itu dan nggak pernah bosan nontonnya, nggak tahu kenapa sih. Nah, Kak, adikku ngefans banget sama kakak. Katanya kakak pantas jadi sutradara. Amin, terima kasih adeknya. Berarti dia nggak ngefans ya? Bang. Ya, semoga ya Kak terwujud Kak. Amin. Pengen banget sih jadi sutradara. Kalau dari bikin konten itu tuh terinfluence dari siapa dalam pembuatan konten? Banyak ya. Ada kalau luar negeri tuh Rudy Mancuso, King Bach, terus juga King Batch atau King Bach ya itulah.
terus The Shaggy Show, and then Vine creators zaman dulu. Vine itu kayak Anwar Jibawi, and then Zachary Piona, itu favoritku dulu tuh, Zachary Piona. Banyak banget sih. Itu sih menurutku kayak kalau ditanya gimana cara dapat ide, biasanya aku selalu jawabnya ini, punya referensi yang banyak. Karena kalau punya satu referensi, ibarat gini deh, misalnya kamu pengen bikin, misalnya lu pada pengen bikin vlog, tapi yang ditonton tuh vlognya Raffi Ahmad doang gitu, dari dulu sampai sekarang. Akhirnya apa? Saat bikin vlog, tipenya akan persis kayak Raffi Ahmad, karena referensinya cuma Raffi Ahmad gitu. Cuman kalau misalnya nonton vlog tapi nontonnya misalnya Raffi Ahmad, Atta Halilintar, terus kayak Casey Neistat, terus misalnya ada vlogger namanya Storer, and then Kimbap Family. Dengan banyaknya referensi itu tuh jadi kayak apa ya? Ya gitu, banyaknya referensi tuh jadi bisa punya konten yang beragam banget gitu. Oke deh. Terus kayaknya ada Kak. Bang, impersonate goyangan Dewi Persik bisa gak? Nggak bisa, saya nggak bisa nari. Kenapa jadi impersonate goyangan Dewi Persik? Aduh, ini ada aja netizen ya. Udah Kak, pertanyaannya udah segitu. Terus aku pengen nanya nih Kak, dari tadi tuh ada komentar-komentar Mbe, Gods, itu tuh kenapa sih Kak? Ini gara-gara lupa deh tadi Mbak sih, Mbaknya jadi bingung nih. Mohon maaf nih ya. Jadi tuh gini, kalau dilihat di highlightsku tuh aku sering banget cerita-cerita masa SMA aku yang menurutku konyol atau lucu lah. Salah satu ceritanya adalah gini, dulu aku pernah pengen banget niruin suara kambing. Kenapa? Karena minggu itu lagi suka banget niruin suara hewan-hewan, suara kambing, suara anjing, suara kuda, pokoknya banyak banget, suara babi juga gitu. Nah, sampai di sekolah tuh sering banget niruin suara hewan-hewan itu, kayak suara kuda, salah satu suara kambing. Pas pulang sekolah, aku pulangnya jalan kaki kalau dulu sekolah. Pas jalan kaki tuh aku ngeliat sekumpulan kambing gitu kan, kayak lagi ngumpul. So, kayak, wah gila. Gue lagi niruin suara kambing nih. Kayak gue harus cobain deh niruin suara kambing di depan kambing gitu. Biar pengen tahu kalau kambingnya nyaut, berarti mirip dong. Ya udah, aku samperin kambing kan, lagi jalan. Terus aku gitu. Gitu. Terus kambingnya nyaut, kambingnya naik ke belakang kan. Kita lihat-lihatan, terus dia langsung terus aku balas lagi. Terus kambingnya lagi gitu. Terus jadi kita ngobrol. Secara nggak sadar, aku pulang sekolah jalan sambil ngobrol sama kambing gitu. Jadi jalan, ini kambing rame-rame, terus ini aku sendiri jalan. Gitu. Yang saya tidak sadar ternyata di dekat komplekku, di dekat belokan mau ke arah rumahku tuh ada satpam. Dan satpamnya udah ngeliatin kayak, ini anak ngapain sih kok ngobrol sama kambing. Muka itu bener-bener bingung banget. Aku juga kayak, aduh, ini gue jelasinnya kalau ngomong sama dia juga gimana ya. Masa aku ngejelasin sebenarnya saya bisa ngomong sama kambing, Pak, kan gak mungkin. Terus ya udah, jadi aku berhenti ngomong sama kambing. Kambingnya lama-lama karena aku berhenti ngomong sama dia juga dia berhenti ngikutin. Mungkin dia kayak, oh nih orang bete kan nggak mau ngomong sama gue lagi. Karena kambingnya pulang, anjir. Terus aku juga pulang, ya udah. Terus habis itu dari situ aku kan cerita nih, tuh kan pada ketawa lagi. Aku kan ceritakan kepada followerku. Terus akhirnya aku punya ide, yuk bikin video bareng-bareng. Aku pengen bikin satu video di mana aku collab sama kalian semua gitu. Terus aku punya ide gimana kalau kalian semua niruin suara kambing gitu. Kalian email ya ke aku ya, kalian niruin suara kambing, nanti video kalian niruin suara kambing, aku gabung dengan videoku. Terus ternyata yang kirim videonya 400 orang, 400 kurang lah. Cuman kayak gini Mbak, bayangin ya, coba saya harus ngedit video, terus saya harus milah-milah 400 video orang ngomong begini. Dari yang bagus sampai yang jelek tuh ada mbeknya. Tapi semuanya mbek, kuping saya sampai panas.
3 jam ngedit di depan laptop, gitu. Dan dari sana akhirnya saya memutuskan, saya akan memanggil follower saya Goods. Jadi sampai sekarang, mau saya live sama intip seleb, mau intip selebriti, intip-intipan, intip itu, intip ini, pasti komennya Mbak. Puas lu semua, Mbak. Jadi nama ini ya Kak, nama fans. Loh. Enggak sih, aku nggak apa ya, aku nggak ngerasa mereka kayak fans gitu, karena kayak apaan sih gue siapa gitu. Cuman aku selalu ngerasa kayak kita udah kayak, ini agak cringe, cuman beneran udah kayak keluarga. Kenapa? Gara-gara kita udah punya kayak apa inside joke sendiri. Kayak kalau aku upload post apa, bisa istilahnya mereka ngejokes apa, orang yang baru follow tuh jadi nggak ngerti. Kenapa? Karena udah kayak udah kayak keluarga gitu loh. Karena apa? Udah punya inside joke sendiri gitu. Terus juga aku menganalogikan tuh, kita tuh udah kayak di peternakan, yang kita semua kambing, aku juga kambing, jadi aku bukan pemilik peternakan itu, aku juga kambing, jadi kita sama-sama sederajat, kita semua sama-sama kambing, nggak ada kambing yang lebih bagus, nggak ada kambing yang lebih jelek, sama gitu semua. Nah Kak, tadi kan cerita tentang yang satpam itu, Kak, satpam liatin Kakak tuh, ini apa nih orang. Nah, ada nggak sih Kak yang orang yang aneh ketika Kakak lagi mencoba latihan gitu? Sering banget, buset deh, udah bukan ada lagi, sering banget. Salah satunya itu teman sekamarku. Dulu tuh, aku tuh kadang suka lupa waktu, lupa tempat. Pernah aku lagi niruin karakter gitu ya. Jadi ngomong sendiri di depan kaca, belum di depan kaca kayak, "Hey, what's up? My name is Ray. Oh, your name is Ray? Yeah, my name is Max. And what are you talking about? I'm talking about this, I'm talking about..." Lagi ngomong sendiri gitu, selama 15 menit. Jadi selama 15 menit saya ngomong sendiri di depan kaca. Yang aku nggak sadar, ternyata temanku tuh udah pulang. Jadi dia tuh di belakang ngeliatin gini kayak, anjir, Kristen masih sehat gak sih? Kristen punya beban hidup apa ya? Aku kasihan banget gitu. Ngomong sendiri di depan kaca lama banget. Kayak gak punya temen gue. Kan jadinya ngomongnya, I'm sorry about this gitu. Ngomong sendirian di depan kaca. Terus akhirnya dia kayak, udah 15 menit berlalu, terus dia kayak, Toh, apa ya? Nandes. Terus dia kayak, lu gak apa-apa? Enggak apa-apa. Oh iya udah. Terus dia mandi. Kayak kasihan banget dia, temen gue ngeliat temennya stres gitu. Oke deh Kak, segitu aja Kak. Tapi terakhir aku pengen minta lagi dong Kak, boleh gak? Boleh lah, masa nggak boleh? Pelit banget lu. Pengen suara Tom Holland lagi. Sama suara Mbak lagi. Okay, Tom Holland sama Mbak ya? Oke, siap. Hi, it's me, Tom Holland, and today I just bought a new goat, and it's so nice. I love it, actually. This is my goat here. Come here, goat. It's so cute, right? Gitu, Tom Holland. Tom Holland membeli kambing baru. Bagus banget Kak. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Terima kasih banyak juga. Sukses selalu buat Intip Seleb. Terus juga buat Kak Kristo. Terima kasih Kak. Amin. Thank you. Sore Kak.